Polres, hati-hati kok. Selain hukum pidana menunggumu, hukum akhirat akan pasti kau dapat. Boleh kau lolos dari hukum pidana dunia, tapi demi Allah tidak akan lolos kamu hukum akhirat. Dan susah itu tobat kalau kontraktor, Pak, susah tobat. Saya dosa sama Bapak, gampang. Saya datang minta maaf, Bapak tidak maafkan saya, urusan Bapak dengan Allah nanti di akhirat. Yang penting sudah minta maaf. Tapi kalau berkaitan dengan uang negara, pajak, APBN, pembangunan, uang negara dipakai, Bapak tidak minta maaf sama satu orang, tapi Bapak datang ke seluruh rakyat Malili, pembayar pajak Liutumir, untuk datang minta maaf nanti ketika di akhirat. Datangi semua itu, minta maaf, salah gunakan dulu pajakmu. Cidak kok. Masih mau kok. Makanya yang pernah ambil barang-barang kantor Polres, kasih pulang besok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pil caleg. Itu caleg kalau mau dipilih deh, penampilannya kalah ustaz. Ada caleg di sini? Ada? Alhamdulillah, saya doakan kita terpilih. Bagus itu kalau caleg hadir pengajian daripada pesta musik. Dan caleg istiqamalah dalam Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan Bapak Ibu harus tahu, malam ini terjadi permufakatan jahat antara iblis dengan hujan. Dan banyak yang kena, akhirnya batal datang di sini. Dan bapak-bapak yang hadir ini, insya Allah imannya bagus. Tapi saya meragukan yang polisi. Kenapa? Takut sama komandannya. Iya. Tidak tahu ya, maka alhamdulillah. Yang mau kau datang disuruh ke pusat itu Belanda. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, di sini masih ada setan. Setan itu bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk dengan WhatsApp-nya mak gese. Nah, kena kok setan cilaka. Simpan dulu HP-mu, bos. Simpan dulu. Woi, simpan dulu. Nggak enak toh itu, bodah dirasa ceramah ki baru kok begini terus. Coba bedek menghadap ki sama Kapolres. Hah? Bapak ini Kapolsek. Di depannya Kapolres. Bicara Kapolres kasih amanah, lalu Bapak main. Ya udah, kok. Coba. Harga itu kok dong perasaan Ustaz. Simpan dulu HP, jangan ketawa, serius kayak ini. Simpan dulu HP, bos. Ya. Yang lebih parah itu setan HP.
Ada di Pak Bupati waktu itu di kampungnya Pak Wakil. Tuh, turun nggak ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu dia bilang, Ustaz, boleh selfie? Di sini mak ibu, enggak apa-apa boleh. Sudah selfie langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Mana ini ibu? Opat jalur mamak nece. Karena ini ibu-ibu ini semua mau upload. Pergi pengajian begini, upload tuh gitu. OTW pengajian tablik akbar. Meskipun hujan, saya tetap datang dengan setia. Tuh, terakhir upload. Nikmatnya ceramahnya Ustadz Dasat, tapi sayang bajunya itu lagi nak pakai. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat kak begini tuh ikut semua orang. Di sini lah lihat kak. Nah kira barangkali saya nyanyikan ki. Oh saya bangga tadi ini polisi tadi yang bersalawat. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Saya bayangkan itu tadi itu poluan-poluan kalau dimarahi sama suaminya dia salawat di depannya. Masya Allah, marah suami. Salatullah, salat. Baik berhenti marah suaminya. Coba praktek itu ibu. Atau adik-adik poluan yang cantik-cantik ini, kalau marah komandan tak menyanyi kecil-kecil. Insaflah, wahai manusia. Tambah keras suaranya komandan. Bila dirimu bernoda, tambah marah. Dialah pengasih. Oh berhenti marah komandan tak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati yang gagah sekali malam ini, kemarin juga tetap gagah, dan Bapak Wakil Bupati yang juga makin cakep. Terkhusus tamu spesial yang mengundang kita malam ini, Bapak yang mengundang kita malam ini, Bapak Kapolres Luhut Timur, Bapak Leonardo DiCaprio. Sana ya? Wah, begitu gagahnya ku kira Leonardo DiCaprio. Kita tahu gitu Leonardo DiCaprio, Bu. Nggak kita tahu itu yang main filmnya Titanic. Yang ada sama istrinya begini. Masya Allah. Dan Bapak Wakapolres yang semua insya Allah dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi kumpul sahabat. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, tahu ndak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Rugi di akhirat kelak. Bangkeroi ke akhirat. Pailit mereka di akhirat. Siapa yang tahu? Ada yang jawab, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang, oh rajin sholat. Sholat sunnahnya bagus. Yang tidak puasa ya Rasul. Dia puasa Ramadan. Senin Kamisnya lancar. Yang tidak haji ya Rasul. Padahal dia sudah mampu. Dia haji. Bahkan pergi umroh tiap tahun. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Oh dia bayar zakat. Bahkan dia sedekah. Heran semua syarat. Sembahyang. Puasa. Haji ki. Zakat ki. Kalau begitu siapa yang rugi ya Rasul?
Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Heran semua sahabat, bagaimana bisa ya Rasul? Dia kan puasa, dia sholat, dia haji, dia zakat, kok bisa rugi? Nah bagus amalnya. Nabi menjelaskan, cocok mi. Hablu minallahnya baik, tapi hablu minan nasnya rusak. Hablu minallahnya baik, tapi hablu minan nasnya hancur. Ketika dia setor nanti pahalanya di akhirat, datang. Ya Allah, ini sholatku, tabe. Dia setor sholatnya, datang tetangganya. Tunggu dulu. Pernahkah itu satu kantor di Polres Tulu Timur? Nah fitnah kak, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya dikasih pindah ke Selayar. Dia tidak tahu mobilku mewah karena ada kujual warisannya bapakku 2 hektar sawah di kampungku. Betul pangkatku cuma prajurit. Yang satu ini sini apa namanya itu? Tapi bapakku banyak sawahnya. Dia kira itu saya korupsi di kantor. Gara-gara fitnahnya saya dipindah dan saya sengsara. Saya minta keadilan. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya ini orang tukang fitnah. Habis puasa, ambil sholatnya, habis. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Pernah tahu nggak tetangga itu dulu tumur? Nah serobot tanahku 2 jengkal. Saya mau lawan. Polisi. Lapor di polisi. Tamanna polisi. Akhirnya pasrah mak. Nah ambil tanahku 2 jengkal. Akhirnya pagarku tidak punya got. Setiap hujan di Malili pasti banjir rumahku. 17 tahun saya kebanjiran. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya puasa. Habis sholat, habis puasa. Nah setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Pernah tahu nggak tetangga itu? Nah fitnah kak. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya dihina satu kampung. Dituduh saya tukang selingkuh. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya zakat. Habis salat, habis puasa, habis zakat. Hajinya nastor lagi. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah di Luhut Timur sama-sama. Sama-sama kak caleg. Nah fitnahkah dengan hoax. Nah sebarkan berita bohong tentang jati diri saya. Akhirnya saya kalah. Habis uangku. Pasang baleho 300. Habis. Saya minta keadilan. Allah bilang, sudah ambil itu hajinya. Capu. Habis nih. Masih ada orang yang datang. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Saya pernah dihina. Dimaki-maki. Mentang-mentang dia pejabat. Saya pegawai honor. Nggak bisa kalawan ki. Sambaran nabi lagi kak. Nak tendang pentakku. Ku kasih lagi. Supaya diangkat kak jadi pegawai tetap. Tahu ki lagunya pegawai honor pak? Tahu lagunya pegawai honor? Begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Pegawai honor itu. Sakit-sakit dulu, nanti ada SK, baru bisa senang-senang. Nah bilang, nggak ada SK aku, nggak ada namaku di K1 stas, cari kau di K2. Nggak ada juga di K2, gampang, pulang kau cari di K kamu. Pasti lu dapat. Akhirnya, dia bilang gini tadi, habis sholatku, habis zakatku, habis puasaku, habis hajiku, masih ada yang datang, banyak berhenti orang yang datang. Lalu dia berkata, ya Allah, bagaimana lagi caranya ya Allah? Saya sudah tidak punya deposito amal. Allah berfirman, hari ini semua kejahatan, semua kebatilan, semua kejahatan harus ada balasannya. Hari ini disebut hari pembalasan. Karena kau sudah tidak punya deposito amal, maka caranya ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Nah, ini bangkrut.
amalnya banyak hanya untuk membayar dosanya sama orang. Itu jangki bertengkar. Nah, sekarang mari kita lihat. Satu yang penting. Kenapa orang berpecah belah? Apa sebabnya? Saat ini 2019 sampai bulan April, penyebab pecahnya persaudaraan pemilu dan pilcaleg. Siapa yang memecah belah itu? Satu, calegnya sendiri. Caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Rakyat, tolong jangan peras caleg. Jangan ketawa, serius orang ini, bos. Ini sekarang masyarakat, dia protes kalau dia lihat korupsi. Dia protes kalau ada anggota dewan korup. Bagaimana mereka tidak korup? Belum jadi caleg habis modalnya. Dipanggil, ayo bapak-bapak, mari sosialisasi. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Apa nak bilang? Wane piro. Mata duitan. Ibu, jangki mau disogo, ah? Serius. Jilbab, tolak. Beras, tolak. Mau memajukan negara kita, kalau ibu bapak lihat orang yang datang bawa money politik, rekam melalui HP, bawa ke polisi, lapor, itulah yang merusak negara kita. Bisa, ibu? Kenapa ndak yakin? Malah ada pak nak tulis di kampungnya, siap menerima serangan fajar. La haula wala quwata illa billah. Masolang otaknya ye pak. Sangin duit di otaknya. Jangan kikodong peras caleg. Kita juga pak, jangan kita mau disogo. Yang disogo dan menyogo sama-sama masuk neraka. Saya tidak menyogo Ustaz, saya tidak disogo, tapi saya kasih ketemui. Kena juga asariku pisarru sarri, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Dalam hukum pidana namanya ikut serta. Jelas? Pilwali, pilkada, pilcaleg, pilpres bisa sangat potensial memecah belah umat. Calegnya yang merusak. Yang kedua, siapa yang merusak kita? Tim sukses. Maka saya bilang tadi sama Pak Kapolres, cuma saya terlambat. Mestinya semua tim sukses harus hadir. Kita cuci otaknya. Jangan disuruh bikin baleho 10, 2 jina bikin. Tim sukses, labu aja. Pak kena wali-wali pak. Makan di kanan, makan di kiri. Memang cari pekerjaannya jadi tim sukses. Kalau kalian mau jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti Nafisah ketika mengurus antara Nabi dengan Khadijah. Khadijah selalu memuji Nabi, memuliakan Nabi, bercerita di depannya Nafisah. Nafisah ini asistennya Khadijah. Lalu Nafisah Khadijah, baik Neni Muhammad, jujur, disiplin, masih muda, kuat kerja. Nafisah berkata, nah puji pegawai ini. Nah suka ini. Akhirnya apa? Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Iya alhamdulillah, rezeki. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi janda nih, tidak jadi masalah. 2 kali janda, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Cuma dalam hadis tidak ada mas bro. Ini supaya enak didengar hujangi bos. Lalu Nafisah datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki suka ki? Yang benar aja. Siapa tahu suka ini saya kodon tua janda. Bagaimana menurut bunda? Dia bilang alhamdulillah serius kok. Iya. Bagaimana ini laki-laki lebih muda dari bunda? Tidak jadi masalah. 15 tahun di bawah umur tak? Tidak jadi masalah. Tapi dia pegawai tak? Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Serahkan semuanya kepada saya. Ini namanya tim sukses, tidak mempermalukan kedua belah pihak. Kalau begini tim sukses secara nasional, tim suksesnya 01, tim suksesnya 02, kalau begini karakternya mereka, insya Allah aman rakyat pak. Ini tim suksesnya rata-rata kontraktor.
Kalau sudah menang, sedikit penunjukan langsung Pak. Masolang. Akhirnya apa? Terjadilah prinsip malakum malatoka. Ambil kok saya juga ambil. Hancur negara. Belum diresmikan jembatan, rusak nih Pak. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah kita dengar itu kontraktor di akhirat Ibu? Pernah kita dengar itu kontraktor Pak Polisi? Jadi ini di akhirat baku SMS antara sorga dan neraka. Nah bilang penghuni sorga, oh Cikali, bagaimana modelmu di situ? Lo bilang tidak ada enaknya di sini, di blender jadi terus. Mana sama itu artis-artis yang jago menyanyi? Nah bilang hancur semua mukanya. Nah bilang dari neraka, bagaimana kau modelmu di sorga? Nah bilang, Masya Allah, enak sekali. Untung kami sholat waktu itu, untung kami baik waktu itu. Ini mi sorga namanya 1 laki-laki 7 bidadari dan tidak pernah kentut. Tuh bidadari tidak pernah kentut Pak, tidak sama istri tak kadang-kadang 14 kali kentut satu hari. Manis aku tanganku ini. Ada sih. Nah. Akhirnya Nabi lagi penghuni neraka. Enaknya di surga di Nabi, boleh kami jalan-jalan ke situ. Nabi bilang, sini mah kok enggak apa-apa sih. Bagaimana caranya? Nabi bilang begini, saya bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Ketemu di tengah nah? Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Hari kesepakatan pekerjaan proyek 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah 50%. Hari kedua 70% tuntas. Hari ketiga selesai efisiensi. Ini proyek dari neraka sudah selesai. Jembatan dari sorga belum juga bergerak proyeknya. Dia lihatlah nih dari neraka Nabi. Hei, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai ini di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai dari sorga? Apa Nabi bilang dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Dia bilang di sini kasihan imam ji, penghafal Quran pukate, tidak tahu kalkulator, salah hitung sendiri. Hati-hati Pak. Jadi kontraktor di Polres hati-hati kok. Selain hukum pidana menunggumu, hukum akhirat akan pasti kau dapat. Boleh kau lolos dari hukum pidana dunia, tapi demi Allah tidak akan lolos kamu hukum akhirat. Dan susah itu tobat kalau kontraktor Pak, susah tobat. Saya dosa sama Bapak, gampang. Saya datang minta maaf. Bapak tidak maafkan saya, urusan Bapak dengan Allah nanti di akhirat. Yang penting sudah minta maaf. Tapi kalau berkaitan dengan uang negara, pajak, APBN, pembangunan, uang negara dipakai, Bapak tidak minta maaf sama satu orang, tapi Bapak datang ke seluruh rakyat Malili, pembayar pajak liutumir untuk datang minta maaf nanti ketika di akhirat. Datangi semua itu, minta maaf, ku salah gunakan dulu pajakmu. Cikdak kok. Masih mau kok. Makanya yang pernah ambil barang-barang kantor Polres, kasih pulang besok. Kalau tidak kok kasih pulang setengah mati kok cilaka. Tiba-tiba hilang meja. Siapa ambil meja ini? Terutama itu kalau pindah lagi tuh kepala-kepala kantor. Hilang semua itu gorden. Tahu dari mana? Tidak mungkin saya datang ambil. Hilang AC-nya, hilang kulkasnya. Mana piring-piring sudah tertulis inventaris Polres Lu Timur. Hilang semua Pak. Nanti hancur kok. Saya suruh kau panggil ke ceramah. Nanti Pak, itu ketika di padang mahsyar, itu barang-barang yang pernah kita ambil, Pak, disuruh pikul sambil menunggu namata diadili. Bayangkan Pak, dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia,
Karena satu jiloket, cuma satu Allah. Maka dipanggil kita satu-satu. Sambil menunggu giliran antri, seluruh barang yang pernah kita ambil disuruh pikul. Lewat itu prajurit. Pantas silam meja. Termasuk ibu-ibu yang suka ambil sendok kalau pergi pengantin. Ini ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok pembungkus. Nah, ya, Bapak. Ini yang bisa memecah persaudaraan tim sukses. Tim sukses rata-rata kontraktor, dan kontraktor itu kadangkala mengambil uang negara dan tobatnya susah. Jelas? Nah, apalagi yang memusak persaudaraan kita, Pak? Apalagi yang memutuskan persaudaraan? Hoax. Tahu jaki hoax, Ibu? Tahu? Berita balle-balle, berita palsu alias fitnah. Berita benar saja tidak boleh disebarkan apabila merusak persaudaraan. Saya ulang, berita yang benar saja, ada faktanya, ada datanya, betul kejadian itu. Tapi kalau merusak persaudaraan dan kemaslahatan, haram disampaikan. Apalagi berita bohong. Contoh, Nabi satu ketika menyampaikan pengumuman. Selesai menyampaikan pengumuman, ada sahabat yang mendengar pengumuman itu, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini, Pak Kapolres, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Selesai mendengarkan pernyataan dari Nabi, Abu Hurairah lari-lari menuju ke pasar. Dilihat sama Umar, tahan sama Umar. Hei, Abu Hurairah, mau ke kemana buru-buru lari-lari? Kata Abu Hurairah, saya mau menyampaikan pengumuman penting. Apa gerangan? Baru saja saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat, diyakini sampai mati, maka dia pasti masuk surga. Dia ucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Nabi bilang Umar, betulkah Nabi bilang begitu? Saya tidak yakin. Nabi bilang Abu Hurairah, betulkah? Tojengko, kalian pengen nggak? Tentu tidak ada dalam hadis itu. Tapi Umar khawatir. Siapa tahu ini tidak benar. Akhirnya apa? Nabi bilang tunggu dulu, jangan kau dulu umumkan. Saya mau cek dulu. Saya harus datang kepada Nabi untuk klarifikasi kebenaran apa yang kau sampaikan. Dalam teori jurnalistik inilah yang disebut check and recheck. Datangi sumber berita itu, kita datangi, tanyakan, bahasa klarifikasi. Bahasa Qur'annya namanya tabayyanu. Sampai dulu ke sana dulu. Akhirnya Umar bilang, tunggu dulu, tarik tanganmu. Sini kok, kita menghadap sama Nabi. Hadap sama Nabi Umar. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, diucapkan yakin sampai mati, pasti masuk surga. Nabi bilang, iya betul, baru tadi saya sampaikan. Umar berkata, ya Rasulullah, ini Abu Hurairah mau bukan di pasar. Kata Nabi, terus kenapa? Bahaya. Maksudmu? Bayangkan ya Rasul, ini berita kalau disebarkan di pasar, masyarakat awam bisa salah paham. Biar judi yang penting syahadat masuk surga. Biar berzina yang penting syahadat masuk surga. Biar edar narkoba yang penting syahadat masuk surga. Salah paham nanti rakyat kita. Kalau begitu saya usul ya Rasul, jangan disampaikan ke masyarakat awam. Kenapa? Berita ini bisa menyesatkan dan merusak. Akhirnya Nabi berkata, betul. Berita seperti ini jangan kau sampaikan ke masyarakat awam, karena nanti bisa jadinya menyesatkan meskipun ini benar adanya. Akhirnya dari kejadian ini adalah pepatah Arab yang mengatakan, likulli makam makal, walikulli makal makam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok, dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Nah, ini paham. Saudara-saudara pengguna media sosial, pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna Twitter, WhatsApp, hati-hati broadcast. Hati-hati menyebarkan berita-berita berantai. Bisa jadi berita itu bohong, bisa jadi berita itu fitnah,
Bapak akan ada orang yang disakiti, merasa dihina, merasa hak-hak pribadinya, merasa dicemarkan nama baiknya, maka Bapak dilapor ke polisi. Orang bisa jadi gubernur, orang bisa jadi anggota DPR. Mereka sudah menikmati kejayaan karena kita itu, tapi justru kita masuk penjara gara-gara kita jadi tim sukses yang menyebarkan berita-berita bohong. Maka hati-hati, jangan sebarkan itu seenaknya. Kita baca, bohong ini. Ciri-ciri, kalau ciri-ciri itu berita-berita bohong, kalau ada tulis segera viralkan. Itu salah satu ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya lagi, kita lihat tidak ada sumbernya. Siapa yang tulis ini? Berarti tidak ada penanggung jawab. Siapa yang kirim? Bapak penanggung jawab. Ikut serta menyebarkan namanya berita bohong. Ya? Ibu? Jelas? Hoax. Berita bohong. Apalagi yang bisa menyebabkan persaudaraan? Pecah. Sombong. Macingkang. Matampo. Borro. Melok dikata. Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Apa itu sombong pakai barang mahal? Belum tentu. Apa itu sombong pakai baju-baju mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Itu sombong. Ini poluan yang pintar ini. Bagus dituan dulu, Dek. Buka dulu, karena setengah mati kalau saya buka. Ngambil waktu. Ya, jangan lihat poluannya, lihat saya saja. Bapak-bapak sudah lihat poluan, mau ditembak. Jangan berani sama poluan, dia ada pistol. Apalagi kalau istri tak poluan, Pak, jamme makin aborgol ki. Ada poluan lagi, dokter lagi, suntik mati, Pak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Itu sombong itu. Adakah orang sombong bertambah ilmu? Ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana? Yang menolak perbedaan dan ceramahnya tidak mau menerima perbedaan. Banyak itu ustadz begitu, Pak. Mengaku ustadz sebenarnya, bukan ustadz. Mengaku ustadz. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Kasih kafir semua orang. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Apa yang tidak ada pada zaman Nabi? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Kalau alasannya tidak ada pada zaman Nabi, sesat, masuk neraka, maka tolong Anda ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Berarti ceramah pakai mic bid'ah. Oleh karena itu saya mau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, Bapak bisa bayangkan, andai saja tidak ada mic, bagaimana kita mau ceramah? Apa? Bisa apa kita ini namanya ceramah PP. Coba. Berbeda pendapat, dari dulu kita tahu perbedaan itu adalah rahmat. Tapi ingat, perbedaan menjadi bencana ketika kita tidak mau menerima kenyataan perbedaan itu. Bapak yang tidak mau maulid, tidak usah. Tapi jangan kau bilang maulid masuk neraka. Bapak yang tidak mau taksiyah, silahkan. Tapi jangan bilang yang taksiyah itu sesat. Sakit, Pak, kalau kami dikatakan maulid bid'ah. Maulid bid'ah, masuk neraka, sakit. Sakitnya tuh di sini. Ya. Sombong. Ada ustadz sombong. Banyak. Banyak kenalanku, Pak. Waktu belum terkenal, ku miss call saja, telepon, Pak. Baru ku miss call, telepon. Aduh, ustadz. Sekali terkenal, Pak, ku telepon dari pagi ndak nangkat, siang ndak nangkat, malam sampai ndak nangkat. Sekali nangkat, siapa ya? Sota, ada di namaku di situ. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah dengan ilmu, Allah cabut kita punya ilmu. Akhirnya apa? Kasih pikun, Ki. Ada obatnya pikun, Pak? Ada obatnya pikun? Ada orang, Pak, tinggi sekali ilmunya, banyak gelarnya. Kurang lebih sama Ustaz Dasar. Coba ini panitia masih ada kurang 1 gelarku di depan. Doktornya masih tidak ada.
Itu ada PhD, beda itu. PhD itu dokter luar negeriku, dokter di depan, dokter dalam negeri. 2 dokterku, Pak. Apa sombong? Tidak, klarifikasi. Masya Allah. Banyak gelarnya, tapi sombong. Akhirnya pikun. Pensiun, mulai pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung Nabi bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu. Jangan juga modus, Pak. Pura-pura pikun. Didapat sama pembantunya sama anaknya. Kukira mamamu nak. Modus, ada pasalnya ini, Pak. Bagaimana tahu suami tak tidak ke pembantu? Pembantu tak masih muda, seksi, bicaranya sopan, bagus dandanannya, tidak pernah maki-maki suami. Bagaimana tahu tidak lari ke pembantu? Mau makan suaminya, pembantunya urus sih. Mau minum, pembantunya yang urus ki. Mau pergi kerja, pembantunya kasih sepatu. Mau pakai baju, pembantunya kasih baju. Mau mandi, pembantunya kasih handuk. Mau tidur, pembantunya temani. Cik dakom. Ada tong itu ibu kutu. Malas. Malas dandan. Suka marah-marah. Kerjanya ndak beres. Ditelepon pagi-pagi, di mana kok ibu? Iya, orang lagi jogging. Sampai di kantor sudah sholat duhur, sudah mau ke sholat duhur. Ini orang lagi di mall. Cereweknya ini laki-laki. Ditelepon lagi asar. Saya lagi yoga supaya saya seksikan kau tonji senang. Pulang maki dari kantor patroli sampai di rumah maghrib tidak ada di rumah ini istri. Nah telepon di mana kau ibu? Lapar ma ini mau makan. Apa nak bilang? Cereweknya ini laki-laki. Sedikitnya lagi gajimu. Itu indomie kau makan. Ada begitu polisi di Inkasnya. Pak, ada istri tak kasih begitu, Ki? Oh, kasihan memang polisi, Pak. Tidak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya, Pak. Percaya saja, biar Kapolres. Percaya saja, Pak. Tidak ada polisi yang tidak takut sama istrinya. Betul, Pak. Ternyata saya tanya-tanya polisi, kenapa kak bapak takut sama? Saya bilang sebenarnya Ustadz bukan kami takut sama istri, tapi kami takut sama istrinya komandan. Ini biasa sama-sama ibu, nyambung samanya ibu. Baru ini komandan takuton sama istrinya. Di situ rupanya nyambung-nyambungnya. Bagaimana tahu suami tak tidak begitu, Bu? Ibu ndak urus, suka marah-marah, ngomel aja kerjanya. Suaminya Kapolsek, istrinya jadi Kapolres. Marah-marah aja kerjanya, ngomel aja kerjanya. Sampai-sampai ada ibu-ibu curhat. Ustaz, kenapa itu istri suamiku ndak pernah betah di rumah? Saya kasihlah cerita. Ibu, ada dulu itu ibu. Istrinya suka ngomel. Pokoknya ada uang tidak ada uang. Ngomel saja istrinya. Maka istri suaminya punya inisiatif. Nah bawalah di toko perhiasan. Nah belikan cincin. Selesai nah belikan cincin, senanglah ini istri. Nah bawa di pinggir sumur. Sumur tua, Pak. Sumur tua. Besar. Dalam 14 meter. Begitu dekat, nah bilang suaminya, lihat kibere itu ada airnya, dek. Nah, lihat lagi. Dekat kok lagi, dek. Nggak ada jika dangkal sekali. Dekat, nah dorong masuk sumur. Rasa kok. Ngomel mako di situ, ndak ku dengar. 1 jam kemudian, Pak, tiba-tiba ada makhluk hitam besar tinggi muncul dari dalam sumur. Wih, kaget suaminya. Siapa kau? Nah bilang, sayalah jin yang menunggui sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan 1 jam di dalam. Ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam ngomel. Jin Pak 400 tahun lah. Bagaimana suami tak mau betah di rumah, Bu? Coba makin lihat kasihan itu polisi. Kasihan itu biasa polisi saya lihat, Pak. Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Itu tidak pernah ada benarnya anak buah kasihan.
Sampai lagi di rumah dimarah-marahi lagi sama istrinya. Akhirnya apa? Anak naik motor dah jadikan korban. Coba ibu, halo ibu, ibu-ibu Bayangkari, jadilah istri yang soleha. Kalau suami tak tenang, baik ibu, kita tenang di rumah, menyejukkan kita bicara, kita hargai suami tak ibu. Insya Allah itu suami tak tidak macam-macam di kantor. Ini kita periksa terus, biar HP-nya kita rahasia juga. Suami tak kita jadikan tahanan kota. Baru 10 menit pergi menelpon maki. Di mana kau pak? Ada ajak kau di polsek ini. Di mana kau? Masa ini semua ini. Pak, jangan takut sama istri pak. Tak boleh itu laki-laki takut sama istri. Bagaimana caranya kita mau takut? Semua gaji tak masuk sama dia. Belum kita tahu itu kenaikan gaji, dia sudah tahu ini. Gara-gara ini apa Bayangkari persekongkolannya. Nah tahu semua pak. Dicicilkan mobil, dicicilkan rumah, dibelikan semua apa-apa yang dia mau. Masa kita takut sama istri? Masalahnya Ustaz marah, nak kasih pecah televisi, kasih pecah saja, nggak ada tong itu menonton. Nah pecah piring Ustaz, kasih pecah satu, kita kasih pecah satu lisin. Piring bisa dibeli, tapi piring boleh dibeli lagi, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak wanita. Allahu Akbar. Setuju? Setuju? Pulang ki nanti lah Jasmine. Apa aku bilang tadi? Dadah, ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Yang menyebabkan orang sombong, ilmu. Yang kedua, menyebabkan orang sombong apa? Pangkat jabatan. Bupati, jangan sombong. Kenapa? 5 tahun. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Coba Pak, sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Banyak ini anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis, tolong kasihan, datang pilih ke sana, kasih di sana. Kayak kita gitu kedong. Kalau bukan kita siapa lagi bentuk kak? Sekalinya sudah terpilih, mau ketemu susahnya. Ada begitu di sini? Jangan pilih. Sombong karena pangkat apa? Kapolres. Jangan sombong karena Kapolres. Oke, naik pangkat, naik. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Tangkis maka itu pensiun. Biar 1 kali kok Kapolri. Pensiun. Serat terima jabatan. Mari itu tongkat. Jangan sombong karena jabatan. Coba berhentilah. Pangkat, jabatan, jangan sombong. Ilmu, jangan sombong. Apalagi yang membuat orang biasa sombong? Harta. Jangan sombong karena harta. Kalau Allah marah, dia ambil kita punya harta, gempa kayak di Palu. Ada pernah undang saya ceramah, Pak, kaya sekali di Palu. Begitu selesai gempa, miskin, tidur di tenda-tenda. Kalau Allah mau. Sekejap saja, Pak. Jangan sombong karena kekayaan, itu hanya titipan. Kalau Allah mau, sekejap habis. Okelah masih kaya, okelah masih banyak duitnya, masih banyak hartanya. Tapi Allah marah, nah titip satu penyakit dalam derita. Akhirnya apa? Banyak uang tapi tidak ada bisa dia makan. Saldonya 7 miliar. Tapi berhadapan meja makan, asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Apa bisa namakan? Ubi. 7 miliar ubi bisa namakan. Mobilnya tahu apa? 1,9 miliar. Mobilnya 1,9 miliar. Tapi siapa yang nikmati? Sopir. Dia baru 5 menit di atas stres. Rem. Mati kita.
Itu karena kau sombong dengan hartamu. Kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan. Temannya setan, Pak. Satu di antaranya, kata Nabi, dalam hadits qudsi, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja? Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya cantik muka sombong, temannya setan. Tapi kalau pangkat tinggi, jabatan tinggi, harta banyak, kekayaan banyak, sombong, orang masih bilang, iya tahu, pantas dia Kapolres, banyak duitnya, banyak anggotanya. Pak, nggak pentingnya dia bupati, sombong, ya wajarlah. Tapi orang masih mengerti, sombong karena dia kaya, pangkatnya tinggi, dia banyak duit, wajar. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, kau sombong lagi. Bukan mahkotamannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Oke? Bisa rusak persaudaraan, Pak, gara-gara kesombongan. Satu tadi pilkada, pilpres, yang kedua kesombongan, yang ketiga hoax, yang kedua hoax, yang ketiga kesombongan, dan yang keempat sangka buruk. Sangka buruk. Telepon, kenapa enggak jawab Pak Bupati di? Aktif nama mau dulu waktu sosialisasi. Selalu datangi ki, sekali terpilih enggak pernah datang, di telepon tidak dijawab. Bukan tidak dijawab, Pak. HP lupa dibawa. Sangka baik. Ibu-ibu telepon suaminya yang polisi, di telepon tidak dijawab. Sangka baik. Oh, kasihan suamiku lagi menghadap sama komandan. Tidak mungkin suami tak angkat telepon ketika di depannya komandan. Kami dia bilang, kurang ajar kau, tidak ada hadap ini. Siapa? Siapa? Itu polisi kediam biar ditinju perutnya. Siap salah. Siap salah. Biasa saya yang kasihan lihat. Maka ibu jangan sangka buruk sama suami. Sangka baiklah. Para caleg, kalau tidak terpilih jangan jadi provokator. Kalau tidak terpilih, bagaimana? Rekonsiliasi. Langsung kita datangi yang menang, bicara baik-baik, minta proyek. Bos, menang kau bos. Ya, saya salut kau menang. Hebat kau. Saya kalah. Tapi jangan kau lupa bos, banyak tong ini uangku keluar kasihan. Besok-besok ada proyekmu bagi-bagi sedikit, tunjuk-tunjuk. Tapi kalau kau menghasut, kau menghina orang yang menang, maka bermusuhan, sudah kalah, tidak dapat kau juga proyek. Coba kalau begitu datang, kalah kita, datangnya menang, Pak Bupati, Pak tolong ini kasihan, Bapak kita dulu aja. Oke, penunjukan langsung, kau dapat perbaikan got. Begitu saja, jangan bermusuhan. Iya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, orang yang suka bermusuhan itu tidak bagus. Ya. Karena kalau banyak musuh makin susah hidup. Nah ini ya, berikutnya. Inilah tadi sebab putusnya persaudaraan. Ya. Sangka buruk, ya, kesombongan, kemudian hoax. Ya. Apalagi yang bisa menyebabkan putus persaudaraan adalah serakah. Apa itu serakah? Mangoa. Apa itu mangoa? Mau ambil semua, Pak. Nah, ini yang bisa memutuskan persaudaraan kita. Maka kalau kita sudah tahu sebab-sebab putus persaudaraan, maka hindarilah itu. Insya Allah kita akan aman. Bersatu. Nah sekarang unsur kedua yang mau saya jelaskan. Tadi sebab putus persaudaraan. Yang kedua, apa tonseng hebatnya kalau banyak teman. Satu, orang yang banyak temannya panjang umurnya. Siapa yang menyambungkan persaudaraan kata Nabi, memperpanjang umurnya. Kenapa bisa? Coba bayangkan Pak, kalau berteman semua. Ini, berapa orang yang doakan saya? Begitu Pak, Bu, doakan saya panjang umur, 300-600 yang hadir. Amin. Itu bayangkan luar biasa. Memperpanjang umur yang banyak temannya. Yang kedua, orang yang banyak temannya, insya Allah murah rezekinya. Contoh, saya selalu bilang begini Pak.
Saya ini tidak banyak uangku, Pak. Tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Ada Pak Bupati, ada Wakil Bupati, ada Kapolres. Saya mau pergi terbang, Wakil Bupati yang bayarkan tiket PP. Mau kak pulang, amplopnya dari Pak Bupati. Selesai. Pengawalan, Kapolres. Hebat ton tadi yang kawal kan jago Pak, suka marah-marah di jalan. Woi, apaan sah? Singgah dulu. Woi, ku bilang enak ton dipakai di mobil begini ceramah ya. Karena kita biasa di jalan Pak banyak mempraktekkan ketidaksabaran. Melambung kiri kanan, itu enaknya jadi polisi Pak. Salah satu kesyukuran Bapak polisi yang selalu Bapak lupa, nikmat pakai baju seragam polisi. Coba maki pakai itu Pak, biar orang tinggi sekolahnya takut juga hadapi kita. Kenapa? Ada negara yang melekat dalam diri Bapak. Makanya jangan permalukan itu baju. Berhenti minta-minta uang di pinggir jalan. Biar uang 50.000 minta sama anak sekolah. Apa itu kodong anak sekolah? Malu-malu Pak. Nah bapak naji juga nacahat. Uang naji bapak nana curi itu. Mari tuh. Tidak ada pembeli bensin Pak. Sudah 10.000 kau ambil. Mari 40. Wah. Hancur juga Pak. Itu baju Pak. Kemuliaan buat bapak Pak. Coba kalau bapak pakai baju seragam. Tidak ada yang berani lambung itu di jalan. Coba, itu nikmat sosial namanya. Coba kalau bapak masuk ke masjid pakai seragam, semua orang respect. Maka jaga wibawanya itu baju seragam tak Pak. Bapak boleh dihina sebagai pribadi, tapi jangan kau hina saya punya institusi. Boleh kau hina saya sebagai pribadi, tapi jangan kau hina sebagai polisi. Berkelahi kita. Nah, itu polisi Republik Indonesia. Bukan polisi India. Polisi India selesai pipelem baru datang. Jangan marah Pak, jangan marah. Ini gunanya ceramah supaya nak kena ki semua bos. Nah, apalagi yang menyebabkan hebatnya itu Pak. Coba lihat, kalau banyak teman banyak rezeki. Saya kalau ke pasar Kak Pak di Makassar, baru Kak turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Gimana kabar Ustaz?" Dalam hatiku, aman nih sede ini. Ada yang ngisi ikan, telur, sayur. Mau kubayar berapa Ji? Jangan makin Ustaz. Berapa? Jangan Ustaz. Pada dalam hatiku, itu memang kutunggu. Banyak rezeki Pak. Makanya istri itu senang sekali kalau saya ke pasar. Tidak laku uangku. Coba enak. Banyak teman, gampang selesai masalah. Coba, saya pergi ke Polres. Baru saya dilihat CCTV. Keluar ke Polres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Nah Ustaz, perpanjangan SIM komandan." Dia panggil langsung kasat. Uruskan SIM-nya Pak Ustaz. Jangan kau lagi minta uang, berdosa kau Ustaz kau makan. Coba itu. Enak Pak, banyak teman, gampang selesai masalah. Jelas? Nah, sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan? Karena waktu yang terbatas. Bagaimana menyambungkan persaudaraan? Salah satu di antaranya acara seperti ini. Karena enak begini Pak. Itu kenapa kita enak Pak? Karena kita bersatu. Tidak ada enaknya itu berpecah belah. Makanya saya heran kalau ada ini anggota DPR reses ke luar negeri, pergi belajar namanya toleransi. Yang mau belajar ke luar negeri, ke Eropa, mereka cuma berapa bahasanya? Ke Eropa berapa ras bangsanya mereka? Mereka bangsanya, coba kita di Indonesia Pak. Ada Bugisnya, suku di Sulawesi Selatan saja berapa? Bahasa saja kita punya ratusan ribu Pak. Jangan ajari kami toleransi. Inilah Indonesia hebatnya toleransi. Tidak ada Pak yang Pak lain di Indonesia Pak. Maka belajar toleransi di Indonesia. Coba saya tanya Ki, kenapa ini hujan enak dinikmati? Masih ingat Ki waktu tak kecil Bu, pergi bah hujan-hujan? Masih ingat Pak? Kenapa itu berhujan-hujan enak? Karena itu hujan turunnya rame-rame. Coba kalau dia turun satu-satu. Mana enak? Pak. Ayo. Jelas? Saya tanya Ki lagi. Berapa kali Ki makan satu hari? 3 kali. Kenapa enak makan nasi kira-kira Bu?
Hah? Karena masuk di mulut rame-rame. Coba kalau dimakan satu-satu biji, Pak. Sampai sore belum selesai. Ayo. Tadi ibu makan kue. Kenapa itu enak dimakan dalam mulut? Kenapa? Karena gigi kita berbeda-beda. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Coba kalau gigi seri semua. Yang lentik ini. Di dalam juga. Susahnya itu mah potong-potong saja, Pak. Nggak bisa hancur itu daging, Pak. Lama. Apa? Allah kasih berakam. Ini yang mau potong, gigi seri. Ini yang merobek, gigi taring. Ini yang menghancurkan, gigi geraham. Coba kalau gigi geraham semua, Pak. Yang tebal semua di depan. Bagaimana mau dipotong itu gigi? Nggak bisa. Yang ketawa serius gini, bos. Itu enaknya berbeda-beda. Maka bodoh mereka yang tidak mau menerima perbedaan. Siapa calonmu? 01. Siapa calonmu? 02. Terserah siapapun calon kita. Yang penting Indonesia berjaya. Nah, jangan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kata Nabi, umat itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Kompak. Tangan kanan gatal, tangan kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, tangan kanan garuk. Gatal di dua-duanya, kerjasama. Nggak nasantui tangan, ambil sen dinding. Begitu mestinya orang Islam, begitu mestinya kita di Timur. Coba, badan kita luar biasa, kompak. Ya? Ada tangan, ada kaki, berbeda-beda fungsi. Tapi tidak boleh tangan mengatakan, saya lebih hebat dari kau kaki. Nah bilang kaki enakmu, kau ada tanganmu, tidak bisa goyang kakimu. Coba. Kata kita ini umat di Timur, Pak, seperti mobil. Satu sistem mesin. Ada jadi ban, ada jadi rem, ada jadi setir, ada jadi bensin. Berbeda-beda, tapi satu fungsi, yaitu bagaimana ini mobil jalan dengan baik. Tidak boleh ada yang merasa lebih sombong. Kapan ada yang merasa lebih hebat, maka tunggu itu mobil tidak bisa jalan. Nah bilang bensin, saya paling jago di sini mobil. Tidak bisa kau jalan kalau tidak ada bensin. Nah bilang setir, baiki, mau kau pakai mobil tidak ada setir nah? Apa? Nah bilang bang, kau kira kau saja hebat? Biar ada bensinmu, ada setirmu, tapi tidak ada bannya. Segi 4 bannya, mana kau bisa enak? Apa ya? Nah bilang tersinggung tongi rem, biar kau ada ban, biar kau ada setir, biar kau ada bensin. Tapi kalau tidak ada rem, mau kau pakai? Begitu kita di Timur. Ada jadi Kapolres, ada jadi bupati, wakil bupati, politisi, negarawan, ASN, pedagang, petani. Boleh berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat Timur sebagai kabupaten baru. Jelas nih Pak Bupati? Susah orang ceramah begini nih Pak, susah, apalagi hujan-hujan. Keluar semua keahlian ini malam, luar biasa. Busa-busa mika lepa. Pak, mari sadarkan kepada masyarakat, jangkik berpecah belah. Bapak sebagai tokoh masyarakat, pulang nanti ini sampaikan. Karena kalau kita ribut Pak, rusuh, kita yang rugi. Coba enaknya nih kalau rukun Ki. Kenapa di sini enak dirasa? Meskipun hujan, sampai jam 10 kita rasa nyaman. Kenapa? Apa karena penceramah hebat? Bukan. Karena ada jamaah, ada penceramah. Dan mereka kompak. Tidak mungkin saya bisa ceramah hebat di sini kalau tidak ada bapak-bapak. Tapi tidak ada orang dengar. Lewat orang, lama itu kasih yang ustaz. Dikira Ki gila. Coba. Begitu juga bapak. Kenapa bapak-bapak enak duduk di sini? Karena ada saya yang memberikan kepada bapak. Maka tidak boleh saya merasa lebih hebat, jamaah pun tidak boleh merasa. Maka kita saling membutuhkan. Itu disebut makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jangan ada merasa lebih hebat. Nah, ini sunat tepuk tangan berarti selesai ceramah. Terus. Memang saya tukang parkir. Terus. Ustaz ini bos. Masih bisa 1 jam? Betul? Enak di kau. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya
Tidak ada gunanya ini ceramah kalau kita tidak sosialisasikan ke orang. Bayangkan kalau ini ribut di kabupaten, Pak. Saya sebagai ustadz tidak mungkin bisa datang ceramah. Masa kita ceramah lari-lari tuh batu. Saudara-saudara sekalian, batu. Kita bisa ceramah begini karena damai. Mana sih ada yang lempar. Wih. Lagi ceramah, Kak. Saudara-saudara, ada busur. Aduh. Ini kita tenang karena bersaudara kita, Pak. Tidak ada enaknya itu rusuh. Ini pilpres, pilcaleg, pesta demokrasi. Tahu namanya pesta? Pesta itu senang-senang. Pesta pernikahan, kita gembira-gembira. Pesta ulang tahun, kita gembira-gembira. Tidak ada pesta bikin takut. Masa kita datang pengantin takut? Mati. Sembunyi kok, sembunyi kok, sembunyi. Bukan pesta namanya itu, serem. Oke? Pesta 5 tahun sekali, manfaatkan dengan baik. Pilih pemimpin dengan catatan Bapak Ibu sekalian, semua yang Bapak pilih, meskipun 3 menit saja mencoblos, dah tanya nanti di akhirat Tuhan, kenapa kau pilih ini, apa sebabnya? Kalau kau pilih hanya kepentingan proyek, kau pilih hanya kepentingan caleg, partai, kau pilih hanya kepentingan pribadimu, proyek-proyek, padahal kau tahu itu orang tidak baik, maka demi Allah, kalian akan bertanggung jawab di hari pembalasan kelak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena konsumsi juga sudah keluar, saya kira sudah cukup ini acara. Nah, capek ibu, capek mak. Baru Kak mendarat tadi ini langsung ceramah. Besok 4 episode lagi. Ini Pak Wabub ini kalau mengundang saya nasi satu nggak. Tak 7 ceramahnya 1 hari. Tapi saya suka tonji karena bagasar tonji yang puluh nah. Si panas sakit saja bos. Alhamdulillah ya. Itulah enaknya bersilaturahmi ya. Pak Kapolres dan seluruh jajaran, jangan berhenti-henti dan jangan bosan-bosan mengajak kepada kerukunan. Kita rakyat jangan bosan-bosan dan berhenti untuk mensosialisasikan kedamaian. Tidak ada enaknya itu rusuh. Belajar di Syria, belajar di Syam, ya yang Syria sekarang. Belajar di negara-negara Timur Tengah. Belajar di Afghanistan. Tidak bisa tenang orang di sana. Oleh karena itu, salah satu nikmat kita berbangsa Indonesia, kita diikat oleh sila ketiga, persatuan Indonesia. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah proses modal yang paling baik dalam proses pembangunan.